Baik, sambil menunggu Bang Denny masuk, kita join dulu. Mungkin kita mulai dulu diskusi kita dan bincang sore kita. Kita coba dulu. Ya, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pegiat literasi dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari ke-8 di bulan suci Ramadan ini, bertepatan dengan weekend, kita berkumpul bersama kembali di Bincang Sore Rumah Baca Anak Nagari pada seri ke-11 atau episode ke-11. Nah, hari ini kita akan membahas bersama Bang Denny, insya Allah, mengenai buku-buku kesukaanku. Jadi, memang setiap kita maupun baik saya ataupun teman-teman pegiat literasi mungkin punya satu atau dua buku yang menurut kita tuh paling favorit gitu. Nah, menurut kita paling favorit. Nah, tapi apa yang menjadikan sebuah buku itu bagi versi kita tuh adalah favorit kita gitu. Baik itu buku fiksi ataupun buku non fiksi. Nah, pada hari ini kita akan berbincang dengan Bang Denny, tapi sepertinya sudah kita invite tapi belum join ya. Coba dulu. Sepertinya coba dulu. Mungkin belum join Bang Denny, padahal kita sudah invite tadi. Assalamualaikum Bang Denny. Mungkin kita coba dulu. Sepertinya terlempar tadi. Oh ya, uh, sembari itu jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin satu hal yang perlu didiskusikan bersama, silahkan tulis pertanyaan di bawah ini. Insya Allah nanti akan dibedah langsung oleh pematerinya. Jadi kita tidak hanya berbincang langsung dengan pemateri, namun para audien bisa berinteraktif, melakukan sesi tanya jawab nanti di sesi obrolan kita. Jika ada nanti ada yang janggal atau sesuatu yang mungkin ingin diselesaikan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar ini. Dan insya Allah akan kita jawab. Sembari itu kita coba lagi, di beliau belum bisa join. Assalamualaikum Bang Denny. Kita coba dulu.
Kita coba lagi, mungkin sepertinya ada kendala mungkin. Halo, Bang Denny. Sepertinya masih belum bisa join. Kita sembari menunggu Bang Denny join, mungkin saya akan berbincang sedikit tentang buku kesukaan. Jadi kita semua, baik saya maupun teman-teman pegiat literasi, pasti mempunyai buku kesukaan. Apapun itu, dengan tema yang beragam, dengan situasi yang beragam, semuanya punya ciri khas masing-masing. Tetapi tentu ada faktor tertentu kenapa suatu buku itu dikatakan menarik, ya, karena tidak bisa dipukul rata gitu. Misalkan kita membaca buku tentang apa, misalkan kita contohkan buku memasak, tidak semua orang suka dengan buku memasak. Ada mungkin beberapa orang yang mungkin suka dengan buku masak, tapi ada juga yang membaca suka dengan buku-buku tema lain, mungkin tema sejarah atau tema filsafat dan lain-lain sebagainya. Nah, halo, coba. Nah, eh, lalu bagaimana? Nah, permasalahannya adalah eh, apa faktor-faktornya? Apa faktor-faktor mengapa suatu buku itu dikatakan favorit? Mungkin ada faktor-faktor lain, apakah bisa jadi faktor gender kah atau faktor sosial masyarakat kultural, mungkin bisa jadi. Tapi balik tadi, setiap orang pasti punya buku favoritnya masing-masing. Nah, kita akan coba lagi join. Bang Nini sepertinya belum juga masuk. Kita coba dulu ya. Oke, kita coba ulang invite dulu ya. Kita coba, siapa tahu bisa. Kita coba lagi invite Bang Denny. Kalau kita, kalau belum juga, kita ulang live-nya lagi.
Assalamualaikum Bang Denny. Mungkin masih loading ya. Tapi kita akan coba pantau terus. Halo Bang Denny. Sepertinya masih loading ya. Masih proses loading, kita menunggu dulu. Nah, sambil menunggu itu, mungkin teman-teman pegiat literasi, mungkin silakan tulis di kolom komentar, buku apa sih yang menjadi favorit atau buku apa sih yang menjadi kesukaan teman-teman literasi. Terserah, apapun judulnya, mau judulnya ataupun temanya tentang apa, mungkin silakan tulis di bagian komentar di bawah, buku apa yang menjadi kesukaan teman-teman pegiat literasi. Mungkin setiap orang akan berbeda. Kita coba dulu sambil Bang Denny masih join. Kita coba. Halo Bang Denny. Assalamualaikum. Oke, Bang Denny TW join. Oke, kalau ini ada juga komentar, ada novel dan buku pengembangan diri yang digemari. Oke, mungkin novel atau mungkin novel-novel yang sifatnya motivasi seperti mungkin ada novel Negeri Lima Menara atau mungkin novel Laskar Pelangi yang sifatnya itu novelnya itu mengandung nilai-nilai pengembangan diri ataupun kita juga belajar bagaimana sosial budaya. Nah, mungkin teman-teman pegiat literasi juga ada yang ingin diceritakan mungkin tentang buku favorit kesukaan teman-teman pegiat literasi. Silakan tulis di kolom komentar dan apa alasannya kenapa teman-teman pegiat literasi suka dengan buku tersebut. Sembari kita menunggu Bang Denny join. Oke, sepertinya ada kendala teknis. Tiba-tiba terlempar Bang Denny. Coba lagi. Halo, Assalamualaikum Bang Denny. Alhamdulillah, alamin. Ini juga ada sedikit kendala ya Bang Den. Oke, oke. Nah, maklum lah, tinggal di apa Bang nih? Den sehat. Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhir kita ketemu di aula dinas perpustakaan untuk pengukuhan forum TBM Pasbar dan juga kita bersilaturahmi juga ya Bang di Sekre Forum TBM Pasaman Barat. Oke. Nah, Bang Den, ya gimana Bang Den? Kernan. Oke. Ya, kita lanjut. Mungkin waktunya berjalan. Kita lanjutkan saja Bang Den karena sudah dibuka dengan prolog tadi mengenai buku-buku kesukaan. Bang Denny, sebenarnya apa faktor yang mendasari kita itu suka dengan buku-buku tertentu? Apakah mungkin faktornya gender kah atau mungkin sosial kulturalnya atau bagaimana Bang Den? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya yang mengikuti acara kita hari ini, mudah-mudahan suara saya jelas kedengaran dan sampai. Baik, malam pada siang menuju sore hari ini kita bincang-bincang mengenai buku kesayangan, buku kesukaan ya. Buku kesukaan kita. Ini khusus bagi kawan-kawan yang pembaca, hobi baca buku mungkin ya. Dan kemudian kawan-kawan pegiat di TBM juga. Kenapa sih
kita menyukai buku gitu. Dan seperti pertanyaan dari Hernan tadi, apa yang membuat kita menyukai buku? Eh, Bagi saya pribadi sebetulnya buku ini seperti makan, Bang Hernan. Kita butuh makan untuk menguatkan fisik gitu. Jadi makanan yang kita makan itu harus ya memenuhi gizi, tidak asal kenyang aja gitu. Jadi sama dengan buku-buku seperti itu juga. Jadi buku-buku yang saya baca sendiri, yang harusnya kita baca itu buku-buku yang memang kita perlukan, kita butuhkan untuk nutrisi otak kita, untuk apa namanya, untuk menumbuhkan, membangun sistem berpikir kita gitu. Sistem berpikir kita. Buku-buku yang kita baca itu ibaratnya sebagai pengisi konten database dalam pikiran kita. Jadi Bang Hernan, dalam hidup kita ini kan kita dikelilingi oleh tema-tema gitu, tema-tema besar gitu. Seperti misalnya hari ini temanya Ramadan gitu kan. Atau mungkin temanya apa? Tema dalam hidup kita ini misalnya Ramadan atau sedang macam-macam lah mengenai bidang-bidang permasalahan hidup. Nah, buku-buku itu adalah konten yang mengisi ruang berpikir kita. Dia ada dalam pikiran kita. Apa yang kita baca itu yang membentuk perilaku kita. Jadi perilaku manusia itu dibentuk dari apa yang dibacanya dan apa yang ditontonnya gitu. Apa yang dibaca dan apa yang ditontonnya. Nah, buku-buku yang kita baca itu fungsinya adalah untuk mengisi konten. Nah, itulah istilahnya dalam kepala kita. Jadi ketika kita mengambil saripati-saripati atau inti-inti dari bacaan-bacaan yang telah kita baca. Dan seperti saya sampaikan, kita tidak menghafal, kita tidak harus menghafal buku. Kita tidak harus menghafal buku. Tapi buku itu yang kita baca itu, ketika kita butuh, dia insya Allah akan membantu kita dalam kehidupan. Akan membantu kita dalam kehidupan. Makanya dia itu seperti jendela. Seperti itu jendela, ketika kita butuh udara segar, kita buka jendelanya. Nah gitu kan? Kita buka jendelanya. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi mungkin kita mengistilahkan bahwa otak itu sebenarnya adalah sebagai prosesor penyimpanan data, istilahnya Bang Den. Jadi ketika kita membaca informasi, data yang ada dalam buku tersebut akan diproses oleh otak, kemudian akan disimpan. Kalau dalam istilah komputer itu disimpan dalam suatu file khusus tentang buku ini. Folder. Nah, ketika kita butuhkan, kita panggil. Kita butuh, kita panggil gitu. Misalnya untuk berbicara seperti ini. Bang Hernan bisa berbicara dengan seperti ini dengan saya pun bisa berbicara seperti ini, adalah buah dari bacaan-bacaan, buah dari tontonan, buah dari konten-konten yang kita baca, kita tonton, dan kita peroleh. Buah dari perbincangan-perbincangan kita dengan orang lain gitu. Berarti, itu yang membuat kita bisa berbicara. Hasilnya itu merupakan Oke. Nah, Bang Den, tapi terkadang juga Bang Den, ada juga mungkin dari beberapa orang yang menyukai bukunya itu, tapi temanya itu mungkin hal-hal yang dalam konotasi negatif gitu, Bang Den. Nah, dampaknya apa itu kalau ketika kita menyukai buku, tapi isi kontennya itu negatif, atau mungkin kita yang tidak mencerna informasi tersebut? Secara garis besarnya, kan buku ini salah satunya juga termasuk dalam rangka sebagai rekreasi gitu. Rekreasi loh. Baca buku itu termasuk rekreasi. Jadi novel, puisi, dan majalah gitu kan, majalah, tabloid dan segala macam itu jurnal apa namanya? Ya buku-buku yang apalah. Itu termasuk dalam konteks rekreasi. Kita mengambil hiburan di situ. Mengambil hiburan. Nah, dia ada negatif, ada positif. Nah, tergantung kebutuhan tadi. Kadang-kadang memang orang butuh negatif gitu. Orang butuh bahan negatif gitu untuk bahan positif. Itu saya kira termasuk dalam ranah privat itu. Itu ranah pribadi kebutuhannya. Saya tidak bisa melarang Hernan untuk mencerna atau membaca hal negatif. Saya nggak bisa melarang gitu. Sepanjang norma dan nilai yang Hernan anut, Hernan yakini, saya tidak salah. Tapi kalau kita sesama penganut nilai dan norma yang sama, termasuk keyakinan yang sama, maka saya bisa memberikan nasihat paling-paling. Nah, itu negatif itu gitu. Tapi dalam konteks membaca,
positif negatif itu warna privat. Dan itu rekreasi, saya pikir itu kebutuhan masing-masing itu. Nah, itu juga betul juga Bang. Mungkin tergantung si orangnya bagaimana menempatkan dirinya dalam ketika membaca buku tersebut. Kadang juga ada tuh kemarin ceritanya ketika saya membaca buku-buku tentang ilmu agama lain, tentang sejarah-sejarah agama lain, itu banyak teman-temannya bilang, ngapain baca buku itu? Nanti lu murtad gitu. Kata saya, kan apa bisa gitu kan kayak antara saya dengan yang di atas gitu. Kenapa Anda ngatur-ngatur saya gitu? Saya membaca itu demi ilmu, bukan tujuan saya untuk murtad. Nah, itu persepsi orang di masyarakat gitu, Bang Den. Nah, bagaimana Bang Denny menyikapi semua itu? Saya termasuk pembaca buku segalanya, Hernan. Kalau Hernan bermain ke pustaka kami, saya keluarga di rumah, Hernan akan mendapati buku-buku semua rasanya ada di sini kok. Dari agama gitu. Selain Islam ada di sini semuanya, ada yang Kristen, Hindu, Buddha ada di sini semuanya. Saya mau menengokkan itu, mencarikan ini semuanya ada di sini. Kemudian ideologi juga, saya membaca banyak ideologi di sini. Alhamdulillah saya masih Islam dan saya masih puasa sekarang mencoba untuk taat. Saya belum pernah, saya tidak menjadi murtad untuk itu. Tapi saya punya pengetahuan yang lebih luas tentang agama-agama, tentang ideologi yang mungkin tidak saya yakini gitu. Dan memperkuat keyakinan saya dengan apa yang saya yakini sekarang. Dengan membaca apa yang tidak saya yakini, saya memperkuat apa yang saya yakini, bahwa saya yakini ini rupanya paling benar. Saya bisa mencerna mana yang benar, mana yang salah dari situ. Saya tidak ikuti apa kata orang gitu. Nah, seperti itu. Jadi saya membaca itu memang fondasinya kita harus kuatkan dulu ya. Kita kuatkan dulu. Kalau soal keyakinan, kita kuatkan keyakinannya. Kita harus berada dalam satu, apa namanya itu, kita harus kuat dulu secara ideologinya gitu. Kita harus kuat secara ideologi, kalau ideologi misalnya. Kita harus, kalau misalnya ideologinya Pancasila, kita harus paham ideologi Pancasila itu, gitu. Ya, bahwasanya kita yakini ideologi Pancasila inilah sumber utama. Nah, baru kita baca yang lain. Sejarah juga seperti itu. Hernan, sejarah itu adalah dibuat oleh para pemenang. Itu kunci itu. Para pemenang yang membuat sejarah. Maka ada sejarah-sejarah lain yang mungkin tidak diceritakan gitu. Tidak diceritakan yang mungkin bisa dituliskan dan kita harus menerima itu. Jadi menjadi pembaca yang baik itu adalah pembaca yang berpikiran terbuka. Tidak ada fanatisme dalam di dalam pikiran seorang pembaca. Dia harus membuka pikirannya supaya dia cerdas gitu. Jadi membaca, jadi gini, buku-buku yang kita baca itu bukan buku untuk mencari pembenaran apa yang kita yakini, tapi yang kita cari adalah kebenaran gitu. Beda itu ya, pembenaran dan kebenaran. Yang kita cari kebenaran. Dalam tiap lembaran buku itu cari kebenaran, bukan pembenaran. Kalau pembenaran itu akan membuat kita fanatik dan akan membuat kita jadi nanti akhirnya akan ada nanti yang membakar buku, akan ada yang membakar Al-Qur'an, akan ada nanti yang mencap ini buku sesat, ini buku kafir, ini buku haram dan segala macam. Ini buku penyimpang gitu. Nah, akan ada yang seperti itu. Seorang pembaca yang baik itu harus menerima semua buku sebagai sumber dari ilmu pengetahuan. Oke. Berarti kita tidak bisa menghakimi suatu buku itu sesat atau tidaknya gitu, karena buku itu kan di manusia dan manusia pun juga kadang punya salah gitu. Dan betul juga kata Bang Denny, kalau dalam istilahnya itu ambil yang baik, buang yang buruknya gitu Bang Den. Nah, ada pertanyaan juga Bang Den, dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat, ada variasi buku digital dan ada buku fisik. Nah, ini kan menjadi dua hal yang sifatnya itu bermanfaat, tetapi juga kadang bisa menjadi istilahnya itu kalau tidak diantisipasi akan menjadi bahaya. Nah, menurut Bang Denny, apakah kita harus memilih buku fisik atau buku digital, atau bisa kita kombinasikan, Bang Den? Buku fisik, buku digital itu adalah bentuk. Ya, bentuk bagaimana caranya supaya kita mengakses buku. Ingat itu, fisik atau non-fisik itu adalah sebuah bentuk yang digunanya agar kita sebagai manusia
sebagai manusia yang berhak atas ilmu pengetahuan bisa mengakses. Jadi kalau kita bisa mengakses yang fisik, ya kita baca fisik. Kalau misalnya kita cuma bisa mengakses yang non fisik dalam bentuk e-book digital, ya pergunakanlah itu untuk menambah pengetahuan. Bagi saya sebenarnya dua-duanya itu saya tidak membeda-bedakan keduanya. Tapi sebagai orang lama gitu, sebagai generasi apa saya nih? Generasi uh, yang hidup dengan buku-buku fisik, saya lebih mencintai buku fisik. Sampai sekarang saya tidak bisa lama-lama membaca digital, buku digital gitu. Tidak bisa membaca digital karena kepala saya pusing gitu. Tapi itu kan kondisi diri. Saya yakin semua orang punya kondisi masing-masing. Yang artinya saya juga punya koleksi buku e-book, buku digital saya pergunakan, tapi itu karena kebiasaan saya itu membaca buku fisik. Saya lebih suka buku fisik, walaupun ada buku digital, saya lebih suka baca buku fisik gitu. Itu tergantung masing-masing, Hernan. Yang intinya, baik buku digital atau buku fisik, itu perlu sekali kita banyak-banyak untuk diproduksi, diterbitkan, disebarkan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya. Terlepas bagaimana bentuknya, non fisik atau fisik. Berarti kembali Gitu deh. kepada orangnya ya. Kalau nyaman dengan buku fisik ya udah kita pakai buku fisik. Kalau nyaman dengan buku elektronik ya udah kita pakai buku elektronik. Nah, tapi satu juga kendala atau masalah yang dihadapi ketika kita membaca dua versi buku ini. Yang pertama, kalau kita membaca buku fisik atau buku cetak itu terkadang boring gitu. Karena terkadang kalau kita udah baca lama-lama ternyata bosan. Nah, kemudian yang dari e-book, kadang kalau kita lama-lama baca buku di e-book itu kadang mata kita tuh udah sakit, tuh kepala kita udah pusing. Nah, ada nggak tips dari Bang Denny bagaimana kita tuh tidak bosan membaca buku fisik, tetapi kita tidak juga sakit mata dan pusing kepala ketika melihat buku digital? Pertama, oke, Nan, makasih. Pertama yang saya lakukan ini ya, saya hampir mungkin 90% saya memakai buku fisik. Saya pakai buku fisik. Saya tidak yang saya lakukan sehari-hari itu saya tidak serta-merta menuntaskan satu bacaan gitu. Tidak menuntaskan satu bacaan selesai. Saya mungkin bisa berpindah ke bacaan lain. Selagi saya membaca satu buku misalnya, saya bisa berpindah ke bacaan lain. Jadi intinya kalau buku fisik saya tidak bosan seperti itu. Pertanyaan kedua, saya membaca buku itu sesuai kebutuhan juga kadang-kadang. Saya menulis misalnya. Saya buku referensi, baru saya baca lagi. Saya ingat di buku ini ada, saya baca lagi bukunya. Seperti itu. Kemudian juga novel-novel dan buku-buku hiburan lainnya itu yang sebenarnya refreshing itu, saya suka-suka baca aja gitu. Apa yang bisa saya baca dan tidak perlu saya tuntaskan. Tidak perlu saya tamatkan gitu. Saya mungkin bisa baca satu bab, dua bab, sudah itu saya tinggalkan. Gitu saya tinggalkan, nanti kemudian saya baca lagi. Biasanya saya membaca buku itu ketika luang, pulang dari kantor misalnya. Sekitar jam 4, jam 5 menunggu maghrib gitu. Kemudian juga menjelang tidur. Saya punya kebiasaan membaca itu sebelum tidur gitu. Saya baca. Kemudian di kendaraan juga di dalam tas saya juga ada. Jadi ketika ada waktu, sedang break, sedang menunggu sesuatu, sedang apa juga saya coba untuk baca buku juga kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Walaupun sekarang ada gawai juga kadang-kadang yang bikin kita apa namanya dari buku, tapi itu biasa itu. Jadi gitu. Kalau untuk digital saya kalau bawa laptop, jadi saya tidak ada di HP. Saya untuk ebook itu ada dalam flash disk saya. Saya dalam flash disk, dalam hard disk gitu maksudnya. Dalam hard disk saya bawa, saya buka gitu. Itu kadang-kadang dalam hard disk itu ada beberapa file buku-buku lama, buku langka segala macam yang tidak ada lagi dalam cetakan. Ada beberapa. Tips saya sebetulnya gitu saja sih. Dan itu saya lakukan dari dulu gitu. Sudah dari dulu seperti itu gitu. Jadi tidak ada yang khusus sih sebetulnya. Makanya saya bilang tadi mau baca itu seperti makan aja gitu. Saya butuh gizinya, saya butuh nutrisinya, ya saya baca. Gitu ya, Pak. Berarti kita tuh istilahnya membacanya sekedarnya saja sesuai kemampuan kita. Kalau udah bosan ya udah kita istirahatkan dulu. Nanti ada waktu kita sambung lagi. Walaupun dipaksa. Iya. Jadi enak dia Nah, kan. itulah kenapa kalau saya pergi jauh atau pergi sama Bunda atau pergi kemana, kalau dengan rute-rute jauh, itu biasanya saya bawa minimal satu buku gitu. Jadi ketika udah mulai jauh perjalanannya, saya baca buku di jalan, agak beberapa halaman, besok saya simpan lagi. Nah, Iya, gitu. nah tapi juga
Bang Den, tapi kan tidak serta-merta seperti itu juga. Terkadang ada juga nih tipe orangnya kayak, ah ngapain juga bawa buku sambil jalan gitu, sambil di perjalanan gitu. Ngapain juga kita bawa buku. Kan kita kan mau Ya. pergi liburan nih, nggak bukan ke perpustakaan. Ngapain kamu bawa buku gitu. Nah, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang denial gitu dengan istilah ngapain lu baca buku? Kan lu pergi liburan, bukan pergi ke perpustakaan gitu. Ya, oh, makanya membaca buku itu. Jadi pembaca buku itu kan masuk dia hobi dia tuh, Nan. Itu hobi ya. Hobi baca buku. Jadi membaca buku itu pilihan sebetulnya. Pilihan untuk menghindari rasa gelisah galau, bosan dan segala macam. Kalau dalam perjalanan, untuk apa namanya, merintang-rintang waktu sebetulnya. Merintang-rintang waktu. Kalau memang ada perintang waktu yang lain kan nggak masalah juga sih, selain membaca buku gitu. Cuma itu kebiasaan, kebiasaan yang patut kita budayakan. Daripada kita bengong gitu, gangguin orang misalnya, isengin orang, atau membayangkan tidak-tidak gitu kan, ya mending baca buku gitu. Dan itu budayanya, budaya dari negara-negara maju seperti itu, negara maju. Dan tidak apa juga sih, bagi yang sudah membiasakan diri seperti kita mungkin ya, kalau saya sih biasa aja baca buku gitu, tidak ada apa gitu. Itu ya udah gitu aja sih. Karena dari kebiasaan sama seperti kita butuh mungkin tidur gitu kan. Ada yang tidak baca buku tapi dia tidur menunggu gitu kalau di ruang tunggu misalnya dalam perjalanan. Ya seperti itu Nan. Masing-masing orang tergantung masing-masing apanya. Beda gitulah. Masing-masing orang tentu tergantung kapalnya Nah, masing-masing. itu Beda dia. kan bagi orang yang dewasa gitu. Nah, kalau untuk anak-anak nih, misalkan mungkin masih TK atau masih SD gitu. Nah, sekarang itu kan masalah kita kan adalah anak itu kalau orang tua yang nggak paham dengan dampak teknologi, mungkin mereka akan ngasih HP gitu ke anak tanpa dijelaskan, tanpa dipilah-pilah gitu. Nah, sekarang bagaimana cara supaya anak itu mungkin dari TK dibiasakan untuk membaca gitu? Ya. Baik, ini pertanyaannya bagus Nan. Pertama, untuk anak-anak ini, orang tua itu harus jadi pembaca buku dulu Nan. Anak itu peniru loh. Anak-anak itu kan peniru ya, peniru yang baik. Maka untuk agar anak-anak mau baca buku, ya orang tuanya harus baca buku. Orang tuanya harus beli buku, ya, harus mau beli buku, harus mau harus mau orang tuanya itu mengadakan buku di rumahnya gitu. Di rumahnya itu ada buku, gitu. Misalnya boleh dipinjam di perpustakaan atau di taman baca terdekat gitu. Boleh silakan itu. Jadi orang tuanya dulu yang harus nampak sama anaknya ini dia hobi baca buku, ada membaca buku, tidak melihat gawai gitu. Tapi kalau orang tuanya tuh setiap hari dilihatnya melihat gawai, tentu anaknya berpikir harus pakai gawai gitu. Nah kemudian buku-buku juga kan ada beberapa level bacaannya tuh. Ada buku yang 0, sampai 7 tahun gitu kan. Ada 0 sampai sekian bulan, ada buku-buku masing-masing level-levelnya. Itu biasanya kalau di toko buku, di perpustakaan itu dijelaskan itu. Buku mana yang cocok gitu. Seperti pertanyaan dari Olivia ini ya, ada pertanyaan nih. Apa kita nih? Kawan kita nih, judul yang cocok untuk minat itu, kalau di toko buku silakan carikan sesuai dengan umurnya dan usianya. Kalau anak-anak usia prasekolah itu biasanya yang banyak gambarnya gitu kan, yang visual gitu. Yang kata-katanya hanya satu atau dua kata saja gitu. Kelas 1 SD sampai ke kelas 3 SD seperti itu juga. Nah, itu yang tidak banyak memakai kalimat, tapi hanya satu dua kata saja. Dan banyak visual gambar yang bagus-bagus. Banyak buku sekarang yang gambarnya bagus-bagus loh. Seperti buku yang kita terima kemarin yang 1000 buah itu saya lihat visual sekali, bagus-bagus sekali gambarnya. Banyak sekali. Kemudian ada bermacam-macam bentuk-bentuk buku juga. Ada macam-macam bentuk buku ya. Bu Sri yang hafal, saya tidak hafal saya bentuk-bentuk buku. Tapi ada buku-buku yang untuk anak-anak gitu menarik sekali. Ada yang sudah bisa apa namanya? Uh, Sekarang sudah banyak sekali. Saya lihat pun di Gramedia kemarin banyak buku-buku yang bagus-bagus yang untuk anak-anak, yang kreatif-kreatif gitu. Buku yang tidak ada, yang tidak pernah kita dapatkan gitu di masa kita gitu, anak-anak gitu. Gitu, Hernan. Jadi kalau untuk anak TK, anak SD, yang pertama orang tuanya itu.
Orang tuanya lah yang harus jadi pembaca pertama. Dia yang harus membacakan bukunya dulu kepada anak-anaknya, karena anaknya belum pandai baca misalnya. Maka orang tuanya yang bacakan bukunya. Makanya kita ada program tuh kan, ada red alert kita kan. Ada kita program membaca nyaring di TPM-TPM kan ada tuh membaca nyaring, ada program macam-macam apanya, ikuti itu. Seperti kita di Pasaman Barat kemarin saya dengan beberapa emak-emak itu, bunda-bunda itu saya ajari cara membaca nyaring. Gunanya apa di rumah biar mereka membacakan buku untuk anak-anaknya. Dimulai dari situ. Nah, diperkenalkan dari orang tua. Jadi kita tidak menyuruh, tapi memberi contoh. Berarti memang Gitu. kembali tiangnya itu adalah orang tua gitu. Kalau orang tuanya malas membaca, mungkin anaknya pun juga tidak akan mau. Disuruh-suruh pun, dipaksa-dipaksa pun, dia tidak akan mau membaca gitu. Ya, termasuk juga Hernan, kenapa saya tidak titik beratkan ke TK gitu misalnya, ke PAUD-nya atau ke sekolahnya, karena di sekolah atau TK itu hanya sekitar 40% saja gitu, memotivasi anak untuk membaca. Selebihnya mereka di rumah, di rumah. Jadi jangan sampai yang lebih kuat itu gurunya gitu. Yang lebih ngotot untuk mengajari anak membaca itu guru. Tapi seharusnya orang tualah yang harus ngotot untuk mengajari anaknya membaca. Jadi bukan di sekolah, tapi dalam rumah, di rumah masing-masing, di keluarga. Makanya rumah-rumah kita itu harus ada pustakanya, harus ada pustaka keluarganya. Apalagi di Minangkabau gitu. Di Minangkabau itu, kalau Hernan pergi ke Payakumbuh misalnya, itu dari dulu rumah-rumah lama di Payakumbuh itu ada pustakanya itu. Makanya ada Tan Malaka dari sana, ada segala macam. Oh, tokoh-tokoh kita. Karena di rumah itu ada pustaka keluarga. Itu harus kita bangun lagi di Minangkabau ini. Maka dimulai dari rumah. Aktivitas keluarga salah satunya adalah membaca buku bersama di rumah. Nah, itu. Berarti betul juga Itu kata ya. Bang Denny, kalau dalam istilahnya di agama Islam itu madrasah keluarga, madrasah pertama itu adalah keluarga, pendidikan pertama itu adalah keluarga. Karena kalau kita bergantung pada satu lembaga pendidikan gitu atau sekolah atau apa namanya, mungkin tidak akan cukup anak itu untuk memperdalam ilmunya. Maka keluarga lah yang akan menjadi tiang tonggak pendidikan. Ya, betul. Sepakat itu. Makanya forum TBM ini sangat kuat sekali untuk membangun literasi keluarga ini. Kita sangat berharap sekali program-program forum TBM yang diketuai oleh Ayah Hasan ini sekarang ini, perkuatnya adalah di literasi keluarga. Bagaimana buku-buku sampai di semua rumah di Sumatera Barat. Ah, gitu. Sampai buku-buku kita ini di semua rumah di Sumatera Barat. Jadi pustaka pribadi mereka. Bukan ke sekolah-sekolah saja, tapi di rumah-rumah kita masing-masing. Rumah-rumah kita masing-masing harus punya pustakanya. Bagaimana buku-buku bacaan anak itu sampai di rumah-rumah, tidak hanya di pustaka. Kalau perlu buku-buku di perpustakaan daerah itu kosong. Jangan cuma jadi pajangan di pustaka daerah, ya. Sementara rumah-rumah kita, rumah-rumah keluarga kita, rumah-rumah masyarakat tidak ada buku-buku di sana. Di pustaka daerah banyak buku tapi tidak ada pengunjung. Ya datangkan, kan distribusikanlah ke rumah-rumah warga kita, masyarakat kita bagaimana caranya itu mungkin di pustaka daerah PM pemerintah lah. Tapi forum TBM saya yakin nanti kita bisa siap untuk mendistribusikan buku-buku itu di rumah-rumah. Saya yakin suatu hari nanti karena gerakan kita alhamdulillah sekarang sudah masif, terstruktur. Saya apresiasi sekali kepada Ayah Hasan dan kawan-kawan. Terima kasih. Oke. Itu mungkin. Nah, mungkin satu catatan penting tadi Bang Denny sempat membahas juga bahwa buku itu ada tingkatan-tingkatannya dan betul juga kata Bang Denny kalau sekarang itu yang 1000 buku itu sekarang udah ada pakai perjenjangan gitu, ada pakai level A1, level A, kemudian B1, B2, B3, kemudian level C, level D, dan level E paling tinggi. Nah, tapi terkadang juga di Bang Denny, kadang anak-anak itu uh, boring juga membaca yang mungkin sifatnya itu cuma beberapa kata atau beberapa kalimat. Mereka pengennya itu yang langsung level tinggi gitu. Apakah bagus seperti itu atau memang harus step by step dulu, Bang Den? Ya, saya pikir dia harus by step dulu. Dia harus mulai dari visual dulu, gitu kan? Dari melihat gambar dulu. Dia harus mulai dari memahami kata per kata dulu, sesuai usianya. Sesuai usianya itu tidak bisa kita nafikan itu, karena itu sudah melalui penelitian juga bahwasanya usia pra SD itu hanya bisa mencerna satu dua kata gitu, tidak panjang-panjang ceritanya. Kemudian kalau itu sudah dilalui, baru kemudian tingkatannya dinaikkan gitu, bacanya dinaikkan.
dinaikkan bacaannya. Kalau dia sudah bisa membaca lebih banyak, lebih memahami. Jangan sampai nanti malah uh, bisa dia membuat otak bingung anak-anak ini, otaknya bingung gitu. Jadi perlu penjenjangan, perlu sekali penjenjangan, pengenalan huruf, kata dan semacam. Itu udah betul itu. Jangan tiba-tiba diberikan buku yang berat, buku yang apa gitu. Jangan seperti itu. Nanti marah bingung dia. Dia tidak punya pondasi gitu. Dia tidak punya pondasi membaca yang baik. Nah gitu. Tidak punya pondasi yang baik. Karena membaca, kita memberikan bacaan itu kan untuk membangun sistem berpikir, Hernan. Sistem berpikir. Kalau tidak ada penjenjang seperti itu, tidak tersistematis pikirannya. Cara pikirnya tidak ini gitu. Dan yang terpenting, Bapak Ibu semua dan Hernan juga dalam acara ini, membaca buku adalah melatih berpikir kritis agar anak-anak kita bisa berpikir kritis, ya. Salah satu kenapa kita dijajah itu karena kita tidak berpikir kritis. Ketika kita berpikir kritis, insya Allah kita akan jadi negara maju. Jadi tidak apa-apa anak-anak kita berpikir kritis, banyak bertanya, ya kan? Banyak bertanya, mereka suka apa namanya mengekspos dirinya, tidak apa-apa, berikan aja ruangnya untuk itu. Tapi terkadang juga ini ada orang tua yang kayak istilahnya tuh kayak anti dengan buku-buku gitu, kayak tiap anak beli buku pasti kayak ngapain beli buku, mending beli yang lain gitu atau beli yang ini gitu, bermanfaat daripada beli buku. Karena saya juga mengalami gitu, setiap saya ikut pelatihan dapat uang transport, saya belikan sebagian itu buku, dan itu juga kadang diprotes oleh orang tua tuh, ngapain beli buku tuh, pasti beli buku kan. Nah, bahasa-bahasa seperti itu tuh yang bikin kadang agak dibilang down, nggak juga down, kayak mikir itu kok bisa ada orang tua yang ketika anaknya beli buku malah dipertanyakan gitu, kenapa gitu, kecuali buku yang dibelinya itu adalah buku-buku yang mungkin bagi orang tua berbahaya lah, oke, tidak masalah. Tetapi buku-buku pelajaran, ngapain beli buku-buku itu boros? Nah, bagaimana Bang Denny menyikapi hal-hal seperti itu? Makanya kita perlu lebih masif mensosialisasikan masalah literasi ini. Salah satu tujuan kita kan bergerak di bidang literasi adalah memasyarakatkan literasi. Bagaimana caranya agar masyarakat kita jadi literat, terbuka pikirannya. Karena buku-buku kita, buku-buku yang dibeli itu adalah aset, investasi. Ya, ilmu itu adalah investasi, sama dengan sekolah. Kita bersekolah itu kan bank investasi, investasi masa depan itu. Sama dengan beli buku. Beli buku inilah investasi masa depan. Bukan karena kertasnya bisa dijual, nanti dikilokan, bukan. Tapi dari isi-isinya lah yang bisa kita ambil untuk mencerdaskan otak kita, untuk memajukan otak kita, lebih maju ke depan gitu. Untuk mencerdaskan kita. Nah, kecerdasan itu adalah investasi di masa depan kita. Makanya Islam sendiri sangat menghargai orang-orang yang berilmu. Ya. Kan lebih tinggi orang yang berilmu derajatnya kan dalam Islam. Jadi, ibadah pun harus punya ilmunya gitu. Ada ilmunya dulu, baru bisa beribadah. Jadi buku-buku salah satu cara untuk menjadikan kita orang berilmu. Maka dia investasi. Nah, tidak ada ruginya berinvestasi untuk masa depan. Jadi kalau ada orang-orang tua misalnya yang masih enggan, yang masih tidak suka anak-anaknya untuk beli buku, maka dia belum tahu bahwasanya investasi masa depan yang diberikan yang sedang dilakukan anaknya adalah investasi masa depan bagi dirinya sendiri, bagi anak itu sendiri. Maka tugas kita memang untuk selalu mensosialisasikan itu, bahwasanya beli buku, uang yang kita keluarkan itu tidak ada ruginya. Bukan menghambur-hamburkan uang seperti beli mercon gitu, atau seperti beli apa yang lain, atau mungkin beli rokok misalnya kan, kan rokok ya. Tidak seperti itu, tapi beli buku adalah investasi masa depan, terutama bagi anak-anak, karena bangsa ini membutuhkan anak yang cerdas. Karena bangsa ini membutuhkan anak cerdas yang punya ilmu pengetahuan dan tidak suka menyebar hoax. Dan betul juga kata Bang Denny, kalau anak-anak kita tidak dibiasakan dengan buku, kedepannya anak-anak itu akan berpikiran picik gitu, berpikiran sempit gitu. Ya. Nah, saya juga ingin bercerita sedikit, kritis, dan mungkin ini juga kebiasaan saya.
Mungkin sedikit cerita Bang Den ketika saya masih kuliah dulu dan sampai sekarang itu, ketika ada beasiswa yang turun, karena saya penerima beasiswa, setiap beasiswa yang turun itu saya belikan buku gitu, paling agak 100 atau 200 ribu. Atau mungkin ketika ada pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar yang membawa uang transport, itu saya habiskan paling anggarannya 50 atau 100 untuk beli buku gitu. Nah, karena kenapa? Karena saya ingin, memang cita-cita saya adalah ingin membuat pustaka sendiri gitu. Bagaimana saya punya koleksi dan alhamdulillah sekarang itu sudah ada sekitar 250 koleksi buku gitu dari berbagai macam rumpun. Tapi lebih memang dari banyak rumpun ilmu agama gitu. Dan itu pun sampai ada teman yang bertanya, kok bisa sebanyak itu, dari mana dapatnya? Saya jawab, dari donasi ada, kemudian dari saya beli juga ada. Tapi memang kebanyakan buku itu saya beli semua gitu. Atau mungkin paling, kalaupun semiskin-miskinnya saya itu paling mentok fotokopi buku gitu. Nah, jika Iya. banyak orang termotivasi gitu kan, yaudahlah pinjam buku. Ya udah saya pinjamkan buku gitu. Karena saya nggak mau buku-buku itu stuck di saya gitu. Saya ingin menyebarkan gitu buku-buku tersebut. Hmm. Nah, sama kita tuh, persis. Persis sama seperti itu. Itulah alasannya sebetulnya. Jadi dengan membaca, karena kita sudah mendapatkan apa namanya tuh manfaatnya dari bacaan-bacaan kita, dari membaca buku, maka kita ingin membagikan pada orang lain. Kita membagikan pada orang lain. Begini loh gitu. Begini kalau baca buku seperti seperti ini, ayo baca buku segala macam. Makanya kita kampanyekan itu gambar membaca itu. Bahwa kita mendapatkan sesuatu, kita mendapatkan manfaat dari baca buku gitu. Manfaatnya itu tidak hanya bisa kita ceritakan seperti itu, tapi kita ajak. Rasakan sendiri bagaimana membaca buku itu. Rasakan sendiri mendapatkan ilmu seperti itu. Sama kita sebetulnya itu. Saya juga banyak mengatakan beli buku. Kadang-kadang banyaklah seperti itu. Dan memang juga memang ada dampaknya gitu ketika kita membaca buku gitu. Mungkin pemikiran kita menjadi lebih luas. Kita tidak terlalu fanatik dengan suatu isu, dengan suatu hal fenomena sekarang. Karena kalau kita lihat fenomena sekarang, Bang, uh, mungkin kalau bagi kita umat Islam, mungkin umat Islam sekarang itu ketika ada majelis sholawat, kita melihat majelis sholawatnya berbeda. Kok berbeda yang aslinya gitu. Perasaan tidak ada majelis selawat itu yang acara joget-jogetan, yang ada dangdut-dangdutan dan segala macam gitu. Nah, itu kan salah satu, karena orang tersebut tidak dibekali dengan ilmu atau mungkin dia kali malas gitu membaca kisah-kisah Nabi, dan memang tidak seperti itu. Dan itu faktanya gitu, Bang. Iya, betul. Nah, artinya dengan membaca buku kita tahu kita di mana kita berdiri. Yang saya rasakan adalah saya bisa memandang lebih luas daripada orang lain. Jika diberikan satu masalah, saya bisa memandang lebih luas. Dari berbagai sisi bisa saya baca. Bisa saya lihat, bisa saya cerna dari berbagai sisi. Tidak satu sisi saja. Jadi saya tidak memakai kacamata kuda. Saya tidak memakai kacamata kuda. Tapi saya bisa membuka kacamata kudanya, saya bisa melihat dari berbagai sisi. Sebagaimana ilmu pengetahuan yang saya baca dari buku-buku dan saya peroleh. Saya bisa memfilter apapun, misalnya kalau informasi-informasi bisa saya filter dengan baik, yang saya rasakan seperti itu, Hernan. Betul. Maka manfaatnya seperti itu. Oke. Nah, mungkin misalkan ada juga nih seseorang mungkin yang dari dulunya malas baca buku, sekarang itu baru dia mau membaca buku. Mungkin di usia, kalau pertanyaan Kak Novi kan, apakah terlambat saya baru kelas 1 SD anak dibacakan? Ah, itu masih mending. Ada yang lebih parahnya, ada yang mungkin usia 40-50 tahun karena sadar dia baru membaca buku. Apakah itu dikatakan terlambat atau itu adalah satu pencapaian yang bagus gitu, Bang? Tidak, tidak terlambat. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, membaca buku itu investasi masa depan. Walaupun mungkin dia usia tua ini berapa ya? 70 ya? 70, 60 ya? 60, 70 ke atas. Tapi dia punya kesempatan hidup. Kita nggak tahu umur, ya kan? Kita tidak tahu umur.
Mana tahu dengan membaca buku kebijaksanaannya bertambah, ya kan? Kebijaksanaannya bertambah. Mana tahu buku-buku yang dibaca itu adalah buku-buku yang mendekatkan dirinya pada Allah. Seperti itu. Perbaiki dirinya, menyadarkan dirinya bahwa kadang-kadang ada beberapa hal di masa lalunya perlu diperbaiki. Yang meruntuhkan egonya. Kadang-kadang kita merasa benar sendiri dan tidak mau dibenarkan oleh orang lain. Seperti itu tidak ada yang terlambat sama sekali untuk sebuah kebaikan. Nah, Berarti itu. Itu bisa terlambat ya bagi kita siapapun untuk membaca gitu. Walaupun udah berumur sekitar 50 ke atas, 60, 70 gitu. Selagi kita ada waktu untuk kita bisa membaca, tidak ada kata terlambat. Karena betul juga kata Bang Denny bahwa membaca itu istilahnya kita menanam saham gitu. Kalau kita udah menanam saham sejak sekarang, walaupun kita udah terlambat umur 70 sekian puluh, tapi kalau kita konsisten dan kita rajin gitu, insya Allah investasi itu akan berjangka panjang dan bermanfaat untuk kita sendiri. Ya, dan ini manusia kita ini adalah makhluk cerdas ya, diciptakan sebagai makhluk cerdas, Homo sapiens ya, Homo sapiens. Maka bukalah diri kita untuk kerja kecerdasan itu, bukalah untuk ilmu pengetahuan, jangan ditutup. Beda kita dengan kera, Homo itu kan sama-sama kita sama-sama kera misalnya. Homo erectus itu adalah mereka tidak baca buku. Kita baca buku, makanya kita makhluk cerdas. Kalau kita tidak baca buku, sama kita dengan keluarga kita itu yang sebelah. Homo erectus itu gitu. Nggak mau kan? Jangan sampai mau, nanti manjat. Nanti kita tinggal di atas pohon lagi. Tinggal di atas pohon, jangan lagi. Kita harus bangun peradaban. Makanya kita harus menjadi manusia yang suka baca buku. Membaca buku adalah membangun peradaban. Nah, itu yang membedakan kita dengan Homo erectus. Dan memang betul kata Bang Denny kalau di Al-Quran itu bahwa manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik makhluk gitu. Tapi tergantung lagi, manusia itu kan punya akal dan punya hati dan punya pikiran. Sedangkan binatang itu hanya tidak punya akal tetapi punya nafsu gitu. Nah, tergantung kembali Nah, tergantung ya. kemanusiaan. Sepakat Pak Ustadz. Apakah kita bisa mempergunakan akal, pikiran, dan hati kita dengan baik atau tidak nih? Kadang kalau kita tidak mempergunakan hati dan pikiran itu, ya kita sama aja, apa bedanya dengan binatang gitu. Malah dalam Al-Quran disebut ulaika humul an'am, lebih rendah dari binatang ternak gitu. Pakat. Mantap. Nah, ya. Oke. Dan memang itu sih Indonesia sekarang darurat membaca. Kadang membaca judulnya aja udah langsung berspekulasi, membaca judul berita udah langsung berspekulasi gitu. Nah, bagaimana menyikapi bahwa Indonesia itu darurat literasi gitu? Maksudnya hanya membaca judul orang udah berspekulasi, oh ini gitu, tanpa membaca detailnya gitu. Ya, saya yakin, saya melihat orang Indonesia itu semuanya cerdas, Hernan. Karena kecerdasan itulah makanya banyak spekulasi. Orang cerdas sendiri, itu masalahnya. Kita merasa cerdas sendiri, orang lain tidak gitu. Padahal semua orang adalah orang cerdas. Tidak ada orang bodoh, orang cerdas. Maka kita memiliki pikiran, pengetahuan ketika diberikan sesuatu seperti judul-judul berita. Kita boleh menafsirkan, meninterpretasi dengan pikiran kita masing-masing. Nah, itulah makanya baca buku. Supaya jangan menginterpretasi sesuai apa yang kita mau saja. Sesuai apa katanya, sesuai dengan baca buku kita bisa menganalisis sesuatu. Judul berita kadang-kadang berita ini kan kadang-kadang tidak benar juga. Ada berita yang benar dan yang tidak. Harus pandai kita mana yang memfilternya, menyaringnya. Mana berita yang kemudian mana berita yang kita butuhkan. Kadang-kadang berita itu gak kita butuhkan gitu. Misalnya nih, entertain. Untuk apa sih kita harus melihat kehidupan artis? Dia mau makan apa, dia mau ngapain, nggak perlu. Tapi kalau ada bagi yang butuh mungkin butuh juga. Bagi kita ya butuh, nggak usah gitu. Jadi kita bisa men-skip mana yang kita butuhkan, mana yang tidak. Nah itu. Jadi ya darurat literasi memang. Makanya kita ada. Kita harus bergerak. Kita jadi pembaca dan kita jadi penggerak literasi. Indonesia darurat literasi itu insya Allah dengan gerakan bersama, insya Allah sampai sekarang saya rasa sudah signifikan kok gerakannya. Walaupun pelan-pelan.
dan tentu tidak selesai oleh kita sendiri, Ernan ya. Tentu butuh pemerintah. Pemerintah juga harus ikut dong. Masa lebih rajin rakyatnya gitu, lebih giat rakyatnya daripada pemerintah. Nah, pemerintah harus ikut serta untuk meliteratkan Indonesia. Indonesia literat berdaya dengan Oke. buku, kata duta baca kita Oke, kemarin. sebelum kita tutup, saya mungkin akan membacakan closing statement. Mungkin saya mengutip dari surat Al-Alaq, surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bahwa Iqra' birabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mulia. Artinya bahwa sebelum adanya perintah sholat, sebelum adanya perintah zakat, sebelum adanya perintah haji dan segala macam, Allah itu menurunkan perintah membaca, membaca dan membaca. Karena kalau kita tidak membaca, bagaimana kita mengetahui, oh ini sholatnya, bagaimana tata caranya, bagaimana niat puasa, bagaimana tata cara kita berhaji. Dari membaca itu. Nah, sekarang pilihannya ada dua. Mau kita cerdas secara sosial dan emosional, atau kita cerdas sendiri, ujung-ujungnya kita yang dibodoh-bodohi. Oke, terima kasih Bang Denny yang telah memberikan inspirasi kita pada sore hari ini dan teman-teman literasi yang hadir pada sore hari ini. Saksikan nanti di jam 4 sore kita akan melakukan bincang-bincang lagi dengan tema yang lebih seru. Terima kasih Bang Denny, semoga gerakan Forum TBM di Pasaman Barat sukses selalu dan selalu menghadirkan inspirasi yang sangat menggugah pemikir-pemikir besok ke depannya. Terima kasih Bang Denny, terima kasih Pak. Ya, Ernan. Terima kasih sama-sama. Kirim salam ke Oke, Bunda. terima kasih Mbak Denny dan pegiat literasi semua. Kita sudahi dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Herna Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Assalamualaikum.